Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan atas kerjasama PT Kalbe Farma, produsen Prokol, obat flu andalan, dan Harafana Record. Naskah karya Niki Kosasi, didukung oleh Teater Harafana. Teknik dan montase Indra Mahendra. Akhirnya aku bisa meloloskan diri dari kepungan pasukan keraton. Ya, tidak salah lagi. Inilah dataran beringin kembar yang ditunjuk Kakang Brahma sebagai tempat berkumpul. Nah, ada yang datang. Kalau tidak Kakang Brahma, tentu Raden Samba atau Kutawa. Mantili, kau ini bercanda melulu. Mana yang lain? Baru kita berdua. Oh ya? Iya. Ada yang datang. Kalau bukan Kakang Brahma, pasti Gotawa. Kalian ini bikin kaget saja. Mana Brahma? Belum muncul. Paling sebentar lagi datang. Tapi benar ini dataran beringin kembar. Betul. Itu pohon beringinnya. Ada 2 kembar. Iya. Tempat inilah yang ditunjuk oleh Brahma sebagai tempat kita berkumpul. Kita saja yang tingkatannya di bawah Kakang Brahma bisa meloloskan diri. Apalagi dia. Pasti lebih dari bisa. Kalaupun belum muncul, mungkin ada acara lain. Acara lain? Ya, acara lain bagaimana? Barangkali ke rumah Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa? Ya. Tapi ini hanya perkiraan saya saja. Kakang Brahma mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Iya. Perkiraan Raden benar. Di saat semuanya sibuk mencurahkan perhatian kepada pertempuran, Brahma menyelinap ke rumah Tumenggung Raksa. Wah, bahaya. Rumah Tumenggung Raksa dijaga ketat. Kau tahu? Pasti. Sebab dia merupakan tokoh penting dalam kasus ini. Buktinya kemarin, waktu kita menyatroni rumahnya, kita dihadang beberapa orang tokoh sakti. Ayo, kita kembali lagi ke keraton. Oh, jangan. Kenapa? Bahaya. Dan lagi pula hal itu belum tentu. Itu kan cuma perkiraan kita saja. Tunggu saja dulu barang beberapa saat. Iya, baiklah. Sudah lama sekali kita menunggu. Tapi Kakang Brahma belum muncul juga. Iya ya. Bagaimana ini? Kita kembali ke keraton. Selamat satu, selamat semua. Mati satu, mati semua. Jangan! Nah, itu Kakang Brahma. Brahma. Maaf, aku terlambat. Kemana saja sih Kakang? Bikin cemas saja. Seperti yang diperkirakan oleh Raden Samba. Ya, aku ke rumah Tumenggung Raksa. Berhasil? Berhasil. Kakang berhasil bertemu dengan dia? Ya, rumahnya memang dijaga ketat oleh beberapa orang prajurit pilihan. Tapi cukup mudah bagiku membungkam mereka. Lalu, apa katanya? Di mana Ramanda di penjara? Di rumah kuning. Rumah kuning? Rumah kuning. Ya, tadinya Tumenggung Raksa tidak mau bicara. Tapi setelah lehernya aku pelintir, maka dia mau bicara. Katanya Ramanda Tumenggung Ardalepa dengan Ibunda Gayatri disekap di rumah kuning. Ayo kita ke sana. Sabar Mantili, sabar. Jangan gegabah. Semuanya harus diperhitungkan dengan matang, Mantili. Rumah kuning itu apa sih? Rumah kuning adalah makam raja-raja. Hah? Makam? Kuburan? Iya. Di belakang istana ada sebuah area cukup luas, tempat keluarga raja dimakamkan. Dan di tengahnya ada sebuah rumah kecil. Warnanya seluruhnya kuning. Itulah yang bernama rumah kuning. Gunanya untuk apa rumah kuning itu? Untuk tempat tinggal para penjaga makam. Sialan.
ayah dan ibuku disekap di tengah-tengah kuburan. Hal itu untuk mengelabui semua orang, termasuk kita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Bukankah sekarang kita sudah tahu tempatnya? Jangan sekarang, sebab saat ini keraton sedang dijaga benar-benar dengan kekuatan yang hebat. Lalu, bagaimana Kakang? Rumah kuning itu, biarkan saja dulu. Sebab selain pasti dijaga ketat, ada kemungkinan besar sudah dipindahkan. Maksudku, Tumenggung Ardalepa dan istrinya sudah dipindahkan dari situ. Sebab sudah diketahui oleh kita. Dugaanmu betul, Kotawa. Kemudian, ini kalau menurut aku, kita membuat teror. Pusat kota kerajaan Kuntala ini kita buat tidak aman. Persis waktu kita dulu mengacaukan pusat kota kerajaan Padangkara. Ya, saya setuju. Kita bakar tempat-tempat penting buat huru-hara di mana-mana. Kita pancing pasukan keraton agar keluar dari keraton. Nah, dengan begitu agak mudah bagi kita untuk menyusup ke dalam keraton. Itu bisa saja dilakukan. Tapi yang pokok, kemana Tumenggung Ardalepa dipindahkan? Kalau sudah tahu, dengan mudah kita menuju sasaran. Tapi, kau kan tidak tahu. Masa kita harus mengobrak-abrik keraton? Tidak mungkin kan? Culik saja si Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa bukan anak kecil, Mantili. Setelah kejadian dia dapat disatroni oleh Kakang Brahma, pasti dia tidak akan mau lagi tinggal di rumahnya, tapi bersembunyi di suatu tempat. Wah, jadi semakin susah urusan ini. Aku punya akal. Bagaimana, Kakang? Aku harus secepatnya ke Rumah Kuning, sebelum mereka sempat memindahkan Ramanda dan Ibunda. Aku akan masuk ke dalam keraton dengan jalan menyamar menjadi seorang prajurit keraton. Iya, benar. Kau bisa membekuk seorang prajurit keraton, lalu pakaiannya dilucuti, kemudian kau pakai. Iya. Cukup banyak regu-regu pasukan keraton yang sering melakukan patroli sampai ke tapal batas. Nah, aku akan membekuk salah satu di antaranya. Nah, itu dia. Mana? Itu, masih jauh. Oh, iya, benar. Beberapa orang prajurit keraton sedang melakukan patroli dengan menunggang kuda. Biarkan mereka lebih dekat. Iya. Enteng. Cuma 10 orang. Sergap sekaligus. Siaga! Semuanya sudah kojor. Nah, sekarang aku akan memilih yang badannya sama dengan aku. Yang ini Kakang Brahma. Tingginya, kurusnya sama dengan Kakang. Iya. Nah, para pengacau itu membuat huru-hara lagi. Cepat kirim bala tentara. Jumlahnya dilipat gandakan, supaya tidak terjadi seperti kemarin malam. 3 regu pasukan kita kocar-kacir. Ya, kali ini mereka tidak boleh lolos. Pasukan! Siaga! Lihat, pasukan keraton sudah berdatangan. Tunggu sebentar lagi. Sampai semua pasukan keraton keluar, baru kita masuk ke dalam keraton. Ya. Ya. Mari kita bergerak. Masuk lewat tembok benteng bagian selatan. Siaga! 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 Keraton dalam keadaan lenggang. Berarti pasukan keraton hampir seluruhnya dikerahkan ke dalam kota. Ayo, kita ke pendopo agung. Nah, itu dia pendopo agung. Bagus, hanya dikawal 1 regu penjaga. Ayah, Ibu. Mantili. Mantili. Oh, Ibu. Mantili, anakku. Mantili, anakku.
Ramanda, Ibunda. Brahma, anakku. Brahma, anakku. Kalian telah datang. Daulat, Kanjeng Tumenggung. Raden Samba, apa kabar Raden? Raden Samba. Daulat Kanjeng Tumenggung Ardalepa. Daulat Gusti Putri Dewi Gayatri. Siapa ini? Inilah Gotawa, sahabat sejati hamba Ramanda. Betapa gagahnya engkau, satria muda. Daulat Kanjeng Tumenggung. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, setelah Tumenggung Ardalepa dan Gayatri berangkat terlebih dulu ke kerajaan Madangkara bersama Raja Wali Raksasa, maka selanjutnya rombongan Brahma dipecah menjadi 3 bagian. Raden Samba dan Mantili mengambil jalan ke barat, menuju ke kerajaan Sanggam. Gotawa ke timur, menuju ke kerajaan Niskala. Dan Brahma sendiri mengambil jalan lurus menuju ke kerajaan Madangkara. Matahari sudah memancarkan sinarnya di ufuk timur. Enak sekali aku tidur tadi malam. Padahal cuma tidur di atas pohon. Kalau keadaan memaksa, darurat seperti ini, tidur di atas pohon sama nikmatnya dengan tidur di atas kasur yang empuk. Pantas para pendekar gemar mengembara. Rupanya di alam bebas, mereka tidak pernah kekurangan apa-apa. Air, makanan, buah-buahan, ya, semuanya tersedia berlimpah-limpah. Malahan jauh lebih bersih dan segar dibandingkan dengan di keraton. Oh ya, apakah Mantili sudah bangun? Pasti dia saat ini sedang menyalakan api, masak untuk sarapan pagi. Ya, sarapan pagi yang teramat sederhana, namun terasa nikmat. Api unggun itu masih membisu. Berarti Mantili belum menyalakan api. Mungkin dia sedang mandi. Mantili? 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 Loh, kok tidak ada jawaban? Seharusnya dia menyaut seperti biasanya. Dan juga mata air itu kan tidak jauh dari sini. Pasti panggilanku terdengar olehnya. Di atas pohon kiara itu, tempat Mantili tidur tadi malam, juga dia tidak ada. Berarti dia sudah bangun terlebih dulu daripada aku. Mantili! Kemana dia? Masa bodoh lah. Mau dikatakan tidak sopan juga silahkan. Aku akan memeriksa mata air tempat dia mandi. Tidak ada. Iya, di mata air yang kecil itu Mantili juga tidak ada. Tidak salah lagi, dia pasti pergi ke Niskala. Wataknya keras sekali. Kalau ada kemauan harus jadi. Ya, apa boleh buat, aku harus menyusul dia.
Aku sudah sampai di wilayah kerajaan Niskala. Untung dapat kuda dari salah seorang penduduk di sebuah kampung yang aku lewati. Sehingga aku bisa cepat sampai di tujuan. Hei, berhenti! Hei, siapa itu? Seorang gadis cantik menunggang kuda, disertai 10 orang laki-laki. Semuanya menunggang kuda. Siapa mereka? Melihat pakaian mereka, jelas mereka bukan anggota pasukan keraton. Apakah mereka perampok? Ataukah mungkin juga anggota pemberontak? Siapa kau? Orang mana? Dari mana? Dan mau kemana? Wah, pertanyaannya satu-satu dong. Jangan diborong begitu. Berani mencela. Pasti kau mata-mata. Sembarangan. Jangan membantah. Nanti kamu diikat, lalu diberikan kepada semut rangrang. Dan kamu akan mati perlahan-lahan digerogoti oleh semut rangrang yang jumlahnya berlaksa-laksa itu. Nah, mau tidak? Gadis ini cerita amat. Dan nampak binal. Ngomongnya santai, tapi mengandung ancaman. Menandakan jiwanya memiliki sifat sadis. Kenapa bengong? Dengar gadis, maaf. Siapa nama Anda? Dewi Harnum. Nah, Dewi Harnum, saya bukan mata-mata. Saya orang Madangkara. Mau ke sini, ke kerajaan Niskala. Oh, kamu orang Madangkara. Tapi benar? Kalau tidak percaya, ya sudah. Berani juga kau. Aku